Halo semuanya. Oke, selamat malam. Selamat datang di Tubai bareng aku. Jadi malam ini kita bakal belajar matematika ya, materinya, tapi kita lanjut dari yang kemarin udah dijelasin. Kalau kemarin kan kita belajarnya itu tentang integral, jadi integral parsial, cara ngajain integral dan sebagainya. Malam ini kita akan lanjutin dari deret. Kemarin udah dibahas sama temenku tentang deret, uji-uji deret. Salah satunya beberapanya itu ada uji deret, di mana kalian belajar tentang uji rasio, uji banding limit, uji P, uji integral, dan sebagainya. Nah, dari situ kita akan lanjutin ke materi selanjutnya, yaitu deret pangkat. Ini aku share screen dulu ya. Oke, seharusnya udah kelihatan ya. Kalau misalkan nggak kelihatan, boleh kasih tahu aku ya. Oke, jadi kita lanjutin ke materi tentang deret pangkat. Ya, itu masuknya ke deret Tahingga juga sih. Intinya Tahingganya kan cuma di sini doang. Tapi kita ke jenis selanjutnya, yaitu deret pangkat. Nah, sebenarnya deret pangkat itu apa? Deret pangkat itu intinya bentuk umumnya seperti ini, kira-kira. Dan bentuk umum ini sebenarnya menjelaskan tentang apa? Intinya ada sebuah barisan, lalu kita juga punya sebuah titik, ya, semacam titik gitu. Dan titik ini merupakan seperti pusat. Kalau misalkan bingung, intinya deret pangkat tuh barisan yang ada X-nya, ada gitu. Ya kalau kalian misalkan disuruh soalnya, wah, deret pangkatnya fx sama dengan misalkan 3 min X per X kuadrat minus 6X. Nah, kalau misalkan kayak gini, terus dia bilangnya, oh ini suruh deret pangkat. Nah, ya berarti ini deret pangkatnya. Ini tuh apanya tapi? Ini tuh adalah barisannya dan deret pangkatnya. Berarti nanti kita akan kaliin terhadap X tertentu yang akan dipangkatin dengan N. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus, coba ya. Kalau misalkan masih bingung ya nggak apa-apa, santai aja. Kita pelan-pelan aja. Nah, dengan deret pangkat ini sebenarnya kita mau bagaimana nggak sih? Kita tuh tujuannya juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita pengen ngecek ke konvergenannya. Berarti apakah deret ini itu menghasilkan sebuah nilai, atau dia menuju tahingga atau minus tahingga. Nah, metodenya tuh gimana kalau misalkan deret pangkat gini? Oke, jadi kalau yang tadi aku kasih lihat, itu sebenarnya masuknya akan ke deret Taylor atau polinomial Maclaurin. Tapi kalau misalkan deret pangkatnya dalam bentuk umum, semisal kita punya rumus seperti ini, eh, sigma dari n sama dengan 1 sampai tahingga, terus kita punya rumus misalkan minus 1 pangkat n, kita kalikan dengan x minus 2 misalkan, pangkat n dibagi sama 2n, misalkan 2n yang faktorial. Misalkan kayak gitulah ya. Nah, ini bentuk yang umumnya nih. Ini kan mirip banget dengan
bentuk yang umumnya. Dia ada X-nya, terus X-nya tuh bisa dikurangin angka sekian, dan bisa dipangkatin N. Habis itu ada, ya kalau yang ini tuh bagian dari deret ganti tanda, dan bagian yang ini itu sebenarnya udah masuk ke rumus si deret pangkat ini. Nah, rumus dari deret pangkat ini kan cuman ada barisan, terus ada X-nya gitu. Gimana cara kita ngecek ke konvergenannya? Simpelnya kita menggunakan metode yang namanya UMR. Atau kita bisa sebut uji uji mutlak rasio. Nah, uji mutlak rasio itu sebenarnya apa nih? Intinya adalah dengan kita memutlakkan persamaan yang ini, persamaan yang sulit ini, itu kita bisa mencari kekonvergenannya. Jadi, coba ya, kita coba hari ini. Misalkan, bukan misalkan sih, contoh, betulnya kan kayak gini. Nah, kalau kemarin yang udah diajarin, uji rasio itu sebenarnya kan cuman di uji rasio yang biasa itu, uji rasio, itu kan dia cuman limit, misalkan M mendekati, aduh, N mendekati tak hingga dari sebuah barisan N ditambah 1 dibagi dengan A, N doang. Nah, kalau misalkan UMR, uji mutlak rasio, berarti kita juga menggunakan uji rasio, tapi kita tambahin mutlaknya doang. Jadi kita tambahin mutlak. Nah, kalau misalkan kayak gini, udah deh, kita bisa nyari untuk barisan-barisan yang rumit kayak gini. Dan kenapa kita pakainya mutlak? Sebenarnya adalah karena kita benar-benar pengen nyari X-nya. Jadi kita kan pengen tahu X-nya itu kapan akan divergen, kapan akan konvergen. Dan tandanya itu juga penting. Makanya kalau misalkan kita mutlakin, kita juga udah masukin yang positif. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, boleh nanti tanya. Tapi intinya adalah mutlak ini eh, pada dasarnya cuman biar ngilangin minusnya aja. Jadi kalian kalau misalkan nyoba uji rasio mutlak, terus ternyata gagal, ya ente. Gitulah. Oke, coba kalau misalkan kita menggunakan rumus yang tadi aku kasih tahu untuk persamaan ini. Gimana tuh caranya? Ya berarti simpelnya adalah kita anggap semua ini sebagai AM. Misalkan AN. Nah, kalau misalkan kita udah punya AN sama dengan sekian, berarti kita bisa masukin metodenya langsung aja. Dengan N-nya nanti kita ganti N plus 1. Berarti bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Kita menggunakan, kalau kita UMR-in, terus kita akan menghasilkan bentuk seperti ini. Berarti tahika dari
AN plus 1 berarti aku langsung masukin aja ya nilainya. A bentuknya akan jadi X min 2 N plus 1 dibagi 2 kali N plus 1 faktorial dibagi keseluruhan dari X min 2 pangkat N doang dibagi sama 2 N faktorial. Nah, kalau misalkan kita lanjutin, ini kan bentuknya jadinya bisa disederhanain. Berarti nanti kita punya sisa di sebelah sini, X min 2 pangkat N plus 1 dibagi X min 2 pangkat N, lalu kita kaliin sama yang bagian penyebutnya. Nah, penyebutnya kan kita tinggal balik doang. Berarti nanti dia jadinya 2N faktorial dibagi 2 N plus 1 faktorial. Ini. Nah, habis itu kita bisa langsung sederhanain secara simpel aja di sebelah sini. Berarti nanti hasilnya adalah N, limit N mendekati tak hingga, dia akan punya sisa mutlak X min 2, ya mutlak doang. Nanti dikali sama sisa dari sebelah sini, cuman 2 per N plus 1. Nah, jadi kan dia cuma 2 per, sorry, kok 2 per N plus 1 doang? 2 per 2 dikali N plus 1. Karena kalau kalian tahu properti faktorial, itu kan N, misalkan ada sebuah angka namanya N. Nah, N faktorial itu berarti kan nanti hasil perkalian dari N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dan sebagainya sampai dikali 1. Nah, kalau ada N plus 1, berarti dia nanti kan ada N. Jadi N faktorialnya nanti bisa kita langsung coret, menyisakan N plus 1 doang. Ini duanya juga bisa kita coret sih. Nah, setelah kita coret duanya, terus kita masukin N ya ke dalam, ternyata hasilnya itu kan menjadi mendekati 0. Karena kita mendekati pembagian tak hingga. Ngerti nggak? Jadi intinya kan tak hingganya di bawah nih. Ya saya kalau misalkan kita limit terus 1 per N, kita limit N mendekati tak hingga. Itu kan hasilnya jadinya 0. Sama di sini, berarti kalau kita masukin N ya ke sini, dia kan jadi tak hingga. Berarti nanti nilai mutlak dari X min 2 dibagi sama tak hingga itu akan mendekati 0 juga. Berarti jadinya 0. Nah, kalau misalkan udah sampai sini itu kita harus apain dong? Maka kalau kita udah sampai sini kita bisa tarik kesimpulan yang uji rasio. Kalau kalian ingat uji rasio itu kan kalau misalkan hasilnya tertentu bisa kita gunain, bisa kita nggak gunain. Berarti kalau kita hasilnya ternyata lebih besar daripada 1, berarti divergen. Ya. Kalau misalkan lebih kecil daripada 1, berarti konvergen. Kan sama dengan 1, berarti gagal.
Nah, kan kita tadi udah ngecek ternyata hasilnya 0. Berarti kan lebih kecil daripada 1. Maka rumus ini itu konvergen. Jadi rumus ini dengan 1 dari min 1 pangkat n terus x kurang 2 pangkat n juga dibagi sama 2n faktorial itu konvergen untuk setiap x. Nah, bedanya uji rasio yang ini, uji mutlak rasio yang ini sama uji rasio yang biasanya itu adalah di deskripsinya. Karena kalau di uji mutlak rasio yang ini sebenarnya sih sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya. Mutlak rasio ini digunain untuk dari ganti tanda juga. Tapi intinya kenapa ini harus lebih panjang jawabannya? Karena kita membutuhkan ini ya. Kalau misalkan ada soal nanti di mana kalian tuh hasil limitnya tuh bukan 0, bukan angka misalkan. Dan itu akan menyebabkan kalian harus milih X-nya. Nah, ini kan hasilnya bukan X nih. Jadi dia akan membentuk dia akan konvergen untuk setiap X. Semisal kamu ganti X ya di sini itu menjadi kayak 30 atau berapapun, itu hasilnya bakal tetap konvergen. Tapi ada nanti soal di mana dia bentuknya nggak selalu kayak begitu. Semisal hasil limitnya ternyata menyisakan X-nya. Maka kalau kita pengen cari kekonvergenan, kita akan bandingkan dengan bagian tengah. Oke, anggap kita punya sisa rumusnya seperti ini. Ternyata cuman sisa X mutlak X min 2, tapi kita nggak tahu. Kita pengennya cari yang konvergen aja gitu. Misalkan ya, misal. Berarti kan kita pengen supaya X min 2 ini mutlaknya, sorry, harus lebih kecil daripada 1. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti kan nanti dia ada dua hasil. Dia ada yang min 3, kok min 3 sih? Bentar, 1, sorry. Sama min 3, kok min 3 lagi kan? 3. Nah, berarti nanti kalau misalkan dia bentuknya kayak gini, kamu tulisnya itu konvergen untuk itu range-nya. Kamu tulis ulang. Seperti ini jadinya. Nah, jadi ini tuh contohnya aja. Nggak bakal susah-susah banget kok kalau ketemu ginian. Pokoknya kalau kalian udah ketemu bagian yang, wah ini harus dibagi nih, harus diuji rasio atau sebagainya, itu harusnya sudah lebih mudah. Nah, ini itu cuman satu bagiannya doang. Bentar, lupa baca PPTC. Oke, lanjut lagi ya. Coba. Kita akan masuk ke deret pangkat yang
Bingung kan? Yoi. Ntar ya. Kita bisa masuk ke deret pangkat geometrik. Ada spoiler soal aja. Udah, nggak apa. Soalnya bisa kita pindahin dulu. Ntar kita bahas soalnya. Aku udah siapin salah satu contoh soal yang cukup penting. Tapi kayak nggak keluar juga, jadi ya udahlah. Oke, deret geometrik. Deret pangkat geometrik. Nah, deret pangkat geometrik itu apa? Kalau misalkan kita dulu udah diajarin, ya nggak semuanya udah diajarin lah. Capek juga kalau semuanya udah diajarin kan. Tapi intinya, deret pangkat geometrik itu adalah deret geometrik yang berpangkat. Nah, bingung kan? Yoi. Misal, kamu punya sebuah rumus n, misalkan, sama dengan, jangan an deh, sn aja deh, biar lebih familiar. Sn sama dengan a dikali r pangkat n. Nah, deret geometrik itu kan kayak gini. Deret pangkat ya juga sama aja. Ini literally ini deh. Definisinya emang ini deh kalau nggak salah. Nah, dari sini tuh apa sih yang kita pengen cari? Kita tuh pengen cari hasil dari penjumlahannya. Wait, ini berarti bukan SN, sorry. Ini itu berarti AN ya, barisannya. Misalkan AN-nya kayak gini. Nah, kita tuh pengen cari SN-nya. Berapa gitu kan. Nah, kita gunakan jurus sigma. Di mana kita akan tambahkan semua hasilnya. Ini kan dia bentuknya akan kayak gini. Set. Nah, bentuk umumnya kan nih bentuk umum nih, bentuk umum. Ya elah, nulis aja lama banget. Bentuk umum. Nah, bentuk umumnya kan kayak gini. Terus gimana cara kita bisa tahu hasilnya? Hasilnya adalah kita bisa mendekatinya. Enggak sih, emang ada hasilnya kok. Kan kita mencetak hingga. Maka hasilnya kita bakal kelihatan berapa. Yang susah adalah dengan kita untuk bongkar rumusnya. Jadi, apakah rumus ini bisa kita bongkar atau enggak? Itu yang agak susah. Jadi kita harus cari bentuknya supaya semirip mungkin. Maka kita bisa mendapatkan hasil akhirnya, yaitu A per 1 dikurang R. Hmm, Kira-kira kayak begini. Kenapa bisa kayak gini? Rumus sebenarnya itu adalah A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Tetapi ketika R-nya mendekati tak hingga, dan dengan catatan bahwa, catatan ya, dengan catatan bahwa A, kok A-nya sih, R-nya itu lebih kecil daripada 1, maka bagian yang ini akan sangat kecil, sehingga bisa mendekati nol. Bisa mendekati nol. Kalau n-nya mendekati tak hingga ya. Nah, karena sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu mendekati tak hingga, maka rumusnya jadi kayak gini. Tapi, buat apa gitu?
ngapain kan? Kenapa kita harus tahu banget? Soalnya kita harus mencari, literally itu. Jadi, semisal kita punya suatu rumus, konsol lagi ya, konsol, aduh, sorry. Misal kita punya 20, ya 20 lah, 20 bagi 3 pangkat N. Berarti kan kalau dari sini kan langsung kelihatan lah ya. Cuman kalau misalkan nanti soal-soal tertentu biasanya ada yang nggak kelihatan. Aku lupa soalnya kayak gimana. Nanti aku coba cari sebentar. Tapi kita coba dengan yang mudah dulu aja. Supaya kita paham konsepnya. Nah, ketika kita punya persamaan kayak gini, berarti kan kita anggap AN barisannya itu adalah 20 per 3 pangkat N. BTW ini aku sedikit lupa juga, jadi kalau misalkan ada kesalahan, bisa minta tolong dikoreksi juga ya. Jangan asal percaya guys, aku juga manusia. Oke, jadi kita punya barisannya kayak gini. Nah, dari sini, apa yang bisa kita ubah? Kita tahu 20-nya sih aneh. Berarti kita bisa anggap bahwa A-nya itu adalah 20 dan berarti sisanya adalah R 1/3. Kenapa? Karena yang berubah nilainya cuma 3 pangkat N. Ketika 3 pangkat N-nya berubah, berarti yang nambah dong. Dikali 1/3 lagi, dan seterusnya. Nah, ketika kita udah punya data seperti ini, kita bisa langsung masukin aja ke caranya. Dan ini kita bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus. Berarti kita masukin 20 dibagi 1 dikurang yang tadi R-nya 1/3. 1/3. Maka ini hasilnya kan jadinya 20 kali 3/2. 3/2 dari mana? 1 dikurang 1/3 itu kan 2/3. Supaya kalian gampang hitungnya, tinggal dibalik aja. Baru dikaliin. Jadi ini hasilnya akan menjadi 10. Dan ini jadinya 1. Jadi nanti nilai akhirnya akan menjadi 30. Kayak gini. Nah, ini jadi contoh soalnya gampang banget kan. Ya karena geometrik itu emang mudah guys. Soalnya berpola doang. Yang susah adalah kita mencari yang mana yang A, yang mana yang R. Supaya kita nggak salah masukin nilai. Oke, dari dua ini dulu deh. Kita biar nggak terlalu cepat. Kayaknya. Ada yang mau ditanya dari pangkat sama yang geometrik ya? BTW, reminder aja buat Ubay itu nggak harus serius-serius banget guys. Jadi kalau kalian mau sambil makan boleh, sambil dengerin aja juga nggak apa-apa. Jadi santai aja ya guys. Oke, berarti kalau kita aku lanjut ya ke Derek Taylor dan McLaren. Berarti kita tulis di samping sini ya.
kan? McLaurin. Oke, jadi di sini kita punya deret Taylor dan polinom Maclaurin. Kita pengen ngecek ya yang dari awal dulu, yaitu polinom Maclaurin. Kenapa? Polinom Maclaurin ini itu adalah sebenarnya bentuk dari deret pangkat, tapi dengan catatan bahwa barisannya itu dinilai nol. Maksudnya gimana tuh Bang? Semisal, semisal ya, kita punya eh, fx sama dengan mau berapa ya? Misalkan fx sama dengan akar pangkat 3 dari x gitu. Nah, polinom Maclaurin ini itu memaksa untuk menjadi deret untuk menjadi polinom terbalik, memaksa menjadi polinom, maksa menjadi polinom. Polinom apa? Ya deret banyak lah. Nah, cara untuk menjadikan deret banyaknya itu kayak gimana? Kok deret sih? Berpangkat banyak lah. Nah, intinya itu. Nah, cara untuk menjadi polinom itu kayak gimana? Metodenya adalah dengan diturunkan. Diturunkan sampai tak hingga. Eh, nggak usah sampai tak hingga deh. Diturunkan aja. Berkali-kali. Nah, dengan diturunkan berkali-kali, maka kita bisa menghitung polinomnya. Bukan menghitung, siapa sih? Membentuk, sorry. Nah, tapi itu kan kayak susah gitu ya. Wah, apakah bentuknya akan selalu kayak gitu atau apakah ada bentuk lain dan sebagainya. Nah, di sini yang akan aku jelasin adalah bentuk umumnya aja supaya kita langsung ngerti. Nah, contoh ini kita bakal jadiin soal ya. Kita pengen supaya ini bisa jadi contoh soal. Ya, aku geser ke bawah dulu. Berarti sudah. Nah, berarti kalau misalkan pengen gampang ngertinya gimana tuh? Aku bikin bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya itu adalah cara bentuk umumnya gimana ya? Benar juga ya. Ada di sini. Nah, bentuk umumnya itu adalah kalau maklorin ya. Maklorin itu akan menjadi
Ya, dia akan ada sebentar bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian bingung kenapa kayak gini, pembahasannya ada di PPT dosen kalian. Ih, keren banget. Nah, bentuk umumnya ini sebenarnya menjelaskan tentang apa sih? Kalau kalian bisa lihat, itu ada F, terus kok ada pangkat N. Itu kan agak aneh. Itu sebenarnya adalah turunannya. Jadi, ketika F itu diturunkan, dia akan terus berubah ya. Jadi kayak petik satu itu turunan pertama, petik dua itu turunan kedua, dan sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa nulis sampai petik N dong. Ya udahlah, orang malas tulisnya jadi pangkat N aja gitu. Tapi itu sebenarnya bukan pangkat ya guys. Itu cuman simbol tentang turunannya. Terus di sebelahnya itu mirip sama yang tadi kita udah cari, udah belajar. Itu deret pangkat. Ada X pangkat N ya kan? Habis itu, bawahnya itu ada temannya. Itu N faktorial. Nah, Maclaurin kenapa bisa dibedain sama Taylor? Sebenarnya nggak beda jauh. Yang bikin beda adalah titik yang digunakan. Semisal, polinom Maclaurin itu kan kamu punyanya cuma X pangkat N doang. Nah, kalau misalkan Taylor nanti, dia akan menjadi berbeda. Ini geser lagi deh. Ya, berarti set di paste, salah capek nulisnya. Dari situ ini adalah pakai penghapus saja. Piu, hilang. Dadah. Terus kita copy paste tulisan trailer. Oh, T-nya nggak ikutan. Alamat. Nah, kalau misalkan Taylor, bentuk umumnya nanti akan menjadi M sama dengan 0 juga, sampai hingga dengan F pangkat N, tetapi kamu masukinnya bukan F pangkat, bukan 0, melainkan A. Nah, nanti di X-nya juga sama. A-nya jelek. Ya udah kayak gitu, nggak apa. Nggak ada, jangan deh. Udah kayak gini aman lah. Dikali nanti di sini X minus A pangkat N. Apakah N-nya sama? Sama, persis kok. Sama persis. Cuman yang membedakan paling utamanya adalah di bagian A-nya. Kalau misalkan bentuk umum yang Maclaurin, dia cuman pakai 0. Kalau bentuk umumnya Taylor, dia pakai A. Nah, kalau misalkan kalian lihat kan, Maclaurin tuh kayak Taylor, tapi A-nya itu 0. Ya, memang literally itu. Jadi, yang mana dulu yang keluar, Maclaurin dulu. Karena Maclaurin ini untuk pendekatan sebelum ke Taylor. Nah, dari bentuk umum ini, kita tuh bisa coba wow, bolos banget sih kata-katanya. Kita bisa coba kerjain bagian yang ini. Tapi kita pengen sampai nilainya berapa tuh? Pengen nilainya berapa nih? Nggak tahu juga lah ya. Kita coba dulu bentuk ini. Semisal kita pengen sampai ke berapa nih? Kedua lah ya. Turunan, kok turunan. Kalau di soal itu apa sih? Berderajat dua. Nah, jadi ini berderajat dua. Berderajat dua.
Nah, kalau misalkan kita pakai yang Maclaurin aja deh, nggak usah pakai yang Taylor, soalnya nanti agak sedikit ribet. Seandainya kita punya hasilnya, yang ditanya itu adalah misalkan tiga, terus kita pengen hampiri. Jadi berderajat dua, hampiri si ini. Berarti kita yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari dulu rumusnya ini apa. Biasanya sih udah ada. Nah, ketika rumusnya udah ada seperti ini, berarti yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan metode Maclaurin. Nah, metodenya kayak gimana tuh? Pertama, karena kita pengen berderajat dua, maka kita harus turunin dulu sekali. Jadi, nanti nilainya akan sama dengan 1/3 dari akar pangkat 3 X kuadrat. Kalau nggak, aku tulisnya biar lebih gampang, supaya kalian tetap ngerti kenapa angkanya bisa seperti itu. Nah, minus 2/3 dibagi 3. Nah, karena yang ditanya berderajat 2, berarti kita turunin sekali lagi. Jadi, berderajat 2 tuh yang sebelah sini yang 2 ya, maksudnya. Jadi, kita turunin sekali lagi, maka nanti hasilnya akan menjadi minus 2/9 X pangkat minus 5/3. 5/3. Nah, kalau udah, yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat dulu polinomnya. Anggap kita sebut P. Sebuah polinom Maclaurin kita sebut P. Maka kalau kita mengikuti bentuk umum ya, kita akan mendapatkan, hmm, ini kan masih X ya, belum kita masukin. Oh, ya, ya memang boleh gitu. Jadi Maclaurin berarti kan kita masukinnya adalah F0 ditambah F aksen 0 dikali sama X dibagi 1 faktorial. Ditambah lagi F double aksen 0 dikali X kuadrat dibagi sama 2 faktorial. Nah, kenapa cuma bisa sampai 2 doang? Ya, gitu. Intinya adalah yang diminta kan berderajat 2. Maka kita cuma perlu sampai 2 doang. Kalau kita diminta sampai berderajat N, maka kita harus terus turunkan sampai N. Dan ketika kita turunkan sampai N, nilainya pasti akan ketemu. Nah, tapi ini kan kita cuma pengen menghampiri doang. Jadi gunanya dari 2 ini adalah untuk menghampiri. Oke, coba kita masukin dulu data yang ada. Berarti F0 dari sini 0. Jadinya 0. Ditambah F aksen 0. Sini 0. Berarti jadinya 0 juga dikali X. Ya, wait, atau aku salah ya? Bentar, aku salah cara kah? Sebentar.
Oh enggak sih, tapi ya emang kalau yang ini sih bentukan yang ini sih kayak bakal nol doang deh kalau kita hitung ya. Terus ini kita masukin hasilnya ini jadi nol dikali x kuadrat dibagi dua. Ya benar, ini hasilnya cuma bakal menjadi nol. Tadi pendekatan dari ini kita tulis ya. Pen- Oh, oke deh, kita lanjutin dulu dari sini. Seandainya, bukan seandainya. Dari soal kita udah tahu bahwa ini kan hasilnya 3. Berarti nanti X-nya kita ganti 3. Berarti nanti kita substitusikan. Bentar. Karena karena F sorry, karena ingin, sorry jangan deh, gini aja deh, karena X pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari 3, maka X sama dengan 3. Ini BTW kayak masih bisa salah, tapi semoga kalian ngerti apa yang aku maksud. Berarti nanti, coba, kalau langsung sih, eh, hapus. Berarti nanti kita bisa tulis eh, akar pangkat 3 dari 3 itu akan mendekati, ini wajib ditulis ya guys, karena ini yang penting justru. Berarti polinomial yang tadi udah kita bikin dengan X-nya sama dengan 3. Dan ternyata hasilnya ya 0. Berarti hasilnya itu mendekati 0. Tapi apakah hasilnya bakal jauh banget? Ya, aku cari kalkulatorku dulu. Nah, kalau aku masukin ke kalkulator aku, 3 dipangkatin 1/3, ya 1/3. Salah tulis nih. Ada gimana ya kalau tulis dipangkat ya? Oh, ini. Nah, ini akar pangkat 3 dari 3 itu hasilnya 1 ya. Oh iya 1 ya. Ah, berarti ada yang salah caraku guys. Aduh. Ya, deh, kayaknya ada yang salah di sana. Bentar. Ya, sorry. Hah? Coba ya. Calculate. Ya, benar. Jadi
ketika ini coba ya, ketika yang ini tuh beda guys, yang ini tuh nggak dapat. Oke, berarti aku salah salah contoh soal ya guys, tapi kira-kira caranya bakal kayak gitu. Oke, tadi kita baru gunakan cara contoh soal yang ini. Aku gedein. Nah, oke, langsung contoh soal yang ini deh. Yang ini aku udah pernah bahas, jadi sedikit lebih ngerti. Sorry guys. Aku nanti coba lagi, cek ulang lagi deh. Oke, kalau yang ini kayak gimana? Ini tuh hampir sama caranya. Yang kayak tadi, aku start udah punya rumusnya. Kita pengen berderajat 2, dan kita pengen suku banyak Maclaurin, polinom Maclaurin yang tadi kita udah cari. Nah, kalau yang ini gimana nih caranya? Sama kayak tadi, beda yang tadi nggak berhasil, yang ini berhasil. Tadi itu nggak bisa dipakein polinom Maclaurin. Nah, berarti pertama-tama, karena berderajat 2, kita pengen cari tahu dulu turunan pertama dan turunan keduanya. Oke, nah, turunan pertamanya kan berarti nanti menjadi sat, eh, 1 tambah X pangkat minus 2/3 dibagi sama 3. Turunan keduanya berarti nanti minus 2/9 dikali 1 tambah X pangkat minus 5/3. Oke, habis itu sama, kita anggap tulisan polinomnya P. Ya, masih X ya. X-nya kan kita belum cerita. BTW, X yang ini tuh beda sama yang di sini ya. X yang ini itu nanti waktu ketika udah ketemu. Enggak sih, X-nya sama. X-nya sama. Cuma maksudnya adalah polinom Maclaurin itu nanti yang F-nya itu bukan X, tapi langsung 0. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, berarti kita tulis dulu rumusnya. Berarti yang kita udah ketemu adalah F0 ditambah F aksen 0 dikali X dibagi 1 faktorial ditambah F double aksen 0 dikali X kuadrat dibagi sama 2 faktorial. Nah, kalau misalkan kita coba hitung dulu tanpa X-nya, berarti nanti kalau kita masukin 0, ini hasilnya jadi 1 tambah yang kedua, hasilnya jadi 1/3, 1/3 dikali sama X. Nah, yang terakhir, dia hasilnya jadi minus 2/9 kali sama X kuadrat per 2. Ini bisa kita coret, berarti kita bisa langsung coret aja, jadinya X kuadrat per 3. Per 3 lagi, per 9. Nah, ini kan baru rumusnya doang. Kita pengen hitung benerannya nih. Rumus yang awal tadi kan kita tahunya adalah fx sama dengan akar pangkat 3 dari 1 tambah x. Kita pengen menghampiri ini 0,9 nih. Cara cari x-nya gimana? Ya udah, kita tinggal cek bagian dalamnya aja kan. Kan ini sama nih. Berarti nanti ini akan jadi 1 tambah x sama dengan 0,9. Maka X-nya itu kan nanti jadinya sama dengan minus 0,1. Nah, setelah itu kita mau ngapain lagi?
kita tinggal masukin aja X min 0,1-nya ini ke dalam. Berarti nanti P-nya minus 0,1 sama dengan 1 ditambah 1 dikurang ya. Langsung aja lah ya. Dikurang 0,1 kan berarti 10 pangkat min 1. Berarti langsung kita turunin aja jadi 1/30. Sama halnya dengan yang sebelah kanan. Ini dia jadinya 10 pangkat min 2. Berarti kita turunin aja 10 pangkat min 2 ya. Jadi 10 pangkat 2 tapi di bagian bawah. Berarti nanti jadi 1/900. Nah, kalau kita hitung berarti hasilnya, aku pakai kalkulator ya. Kurang 1/30 dikurang 1/900. Hasilnya itu adalah 8 terus 69 dibagi 900. Nah, kalau mau pecahin ke desimalnya boleh, tapi harusnya sampai sini juga udah cukup. Dan bisa kita katakan, ini dot 3 itu jadi ya. Jadi hampirannya rumus ini rumus lagi. Angka ini itu akan menjadi P min 0,1 yaitu 869/900. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, ini salah satu contoh soalnya. Aku cari contoh soal lagi deh. Tapi beda bentuk. Kita pakai soal KBF. Ini sekarang aku latihan juga. Aku jujur lupa. Weh. Coba mana ya? Kunci kotak sih. Ini nih, nggak jelas. Tuh resolusinya ya. Oke deh, gak apa. Kita paksa aja, semoga ketemu solusinya. Nah, coba ya. Aku ambil dulu soalnya. Sebentar. Set. Nah, ini soal KBF kemarin. Coba aku bahasnya. Singkat aja sih sebenarnya. Kalau aku bisa juga. Nah, tentukan uraian deret pangkat dari fungsi 2 fx sekian yang berpusat di 2 serta radius kekonvergenannya. Nah, ini tuh menggunakan deret Taylor. Kenapa? Karena pusatnya itu di X sama dengan 2. Habis itu, kita menggunakan metode yang deret pangkat. Deret pangkat itu ngapain? Ya, kita bisa uji rasio. Nah, coba ya, kita coba soalnya. Berarti kan kita udah punya rumusnya nih. Maka kalau kita membentuk ke deret Taylor, ya aku tulisnya menggunakan deret Taylor aja ya. Menggunakan deret Taylor, berarti kita punya bentuk rumusnya kan seperti ini. N sama dengan 0 ketika sampai tangga dan F-nya itu nanti kita bentuknya kayak gini, pangkat N terus
nanti ini kan A-nya itu adalah 2. Kenapa A-nya 2? Karena itu pusatnya. Kalau misalkan 0, ya 0. Jadi ini itu adalah pusatnya ya. Itu pusatnya ya. Oke, lanjut. Berarti kita masukin di sini itu jadinya 2 ditambah tiba-tiba dikali sama X dikurang 2 pangkat N per bawahnya kan N faktorial doang. Oke, nah dari sini taruh mau ngapain nih sebenarnya kalau dari situ ya? Coba ya kita cek rumus dulu. Hmm. Oke, coba kita masukin aja ya. Berarti seperti ini. Misalkan kita coba masukin yang kayak tadi. Berarti caranya adalah dengan menggunakan rumus pertama ini. Ini jadinya F2 doang ditambah F aksen 2 dikali X pangkat X kurang min 2. X kurang min 2 jadi X plus 2 dong. Iya dong. Aneh kan? Sorry guys. Seperti ini ditambah F double aksen 2 dikali X min 2 pangkat 2 per 2 faktorial. Dan seterusnya. Kan sampai tak hingga. Nah, dari bentuk ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita coba masukin dulu deh. Sebenarnya bisa atau enggak? Ternyata nggak bisa. Kenapa? Hasilnya 0 per... Enggak sih, bisa ya. Aneh nih, kok nggak bisa 0 doang jadinya. Karena kita masukin 2 ke fx-nya. Jadinya 2 kurang 2, 0. Dibagi 4 dikurang 8. Berarti kan jadinya minus 4. Jadi 0 ditambah. Nah, ini kita harus turunin rumusnya. Oke, kita coba turunin rumusnya dulu ya. Berarti nanti dia jadinya min 2 dikali sama bawahnya itu tadi kita udah masukin min 4 ya. Terus dikurang sama yang atasnya itu masih langsung 0 aja lah ya. Oh, karena kan 2 kurang X itu 2 kurang 2-nya itu 0. Nanti ini dibagi sama pangkat yang bawahnya itu kan jadinya minus 4 pangkat 2. Ini aku tulisnya kayak gini aja ya. Ini BTW agak rusuh sih, agak kecepatan ya. Terus nanti kita bakal kali X min 2. Terus ditambah lagi yang sebelah sini, itu hasilnya. Jadi, kalau yang persamaan yang ini kita tadi turunin lagi, berarti kan sebelumnya, ini mah harus tulis beneran, anjir. Oke, kayak gini. Yang pertama kan jadinya minus 2, minus 1 kali X kuadrat kurang 4X dikurang 2 min X dikali sama
X pangkat 2X minus 4 dibagi semuanya dengan X kuadrat minus 4X pangkat 2. Oke, kalau kita turunin sekali lagi, dia akan menghasilkan bentuknya mirip kayak yang atas. Yang atas ini aku sederhanain dulu deh. Ini jadinya kan min X kuadrat plus 4X dikurang 4X, habis itu tambah kurang 8 dikurang 2X kuadrat ditambah 4X. Berarti ini hasilnya jadi 8X sama sisa 8. Berarti nanti X kuadrat dikurang 4X ditambah 8. Apakah benar? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya yang ini dia akan menjadi turunin jadinya 2X min 4 juga. Kita kaliin sama X kuadrat kurang 4X kuadrat dikurang yang panjang tadi X tambah 8 dikali sama 2. Terus ini turunannya jadinya sorry, pangkatnya dulu yang kita turunin, baru kita kalikan dengan hasil turunannya. Jadinya 2X min 4 doang. Oke. Nanti yang bagian bawah menjadi X kuadrat minus 4X pangkat 4. Nah, ini kan susah nih. Tapi sebenarnya kalau kita nggak perlu rapin lagi, karena kan sebenarnya ada 2X min 4 nih di sebelah sini, sebelah kanan kiri. Nah, 2X min 4 ini menjelaskan tentang apa sih sebenarnya? 2X min 4 ini akan menjelaskan tentang pusatnya di 2. Kan kalau kita masukin angka 2, berarti ini nanti 2 kali 2, jadinya 4. Dikurang 4 kan 0. Kali ini bakal jadi 0, dikurang sama sebelah sini kan ada 2X min 4-nya. Berarti nanti 4 kurang 4 jadinya 0 juga dong. Berarti hasil dari turunan kedua itu bakal 0. Somehow. Tapi aku nggak tahu lagi ya. Kalau cek selanjutnya mungkin ada lagi kali hasil yang berbeda. Tapi sampai di turunan kedua, dia hasilnya 0. Maka kita bisa tulis 0 dikali X min 2 kuadrat dibagi 2 faktorial. Atau 2 lah. Nah, ini pastinya kan dia bakal berlanjut terus. Nah, dengan informasi yang ada dulu deh, coba dari depan ini sebenarnya bisa nggak sih kita dapetin nilainya atau apanya gitu. Saya cara aku sih sebenarnya nggak tahu ya salah atau benar ya. Coba ya, coba cari lagi. Bentar.
Coba ya. Berarti kalau begitu dia bentuknya akan jadi ya. Berarti serta radius konvergenannya. Oke lah, kalau misalkan dengan yang ada dulu semisal. Berarti kan ini kan 8 dibagi 14. Berarti jadinya X min 2 bagi 2. Tambah 0, tambah masih ada lagi. Apakah akan berhenti di sini doang? Mungkin enggak, tapi oke, kurang satu informasi nih. Saat. Berarti coba ya, kalau kita dengan cara yang ini, kan kita nggak bakal dapat hasilnya nih. Seandainya kita ubah lagi caranya, berarti bisa juga kita menggunakan cara yang lain, yaitu menganggap ini itu adalah sebuah fungsi, sebuah barisan langsung gitu. Kalau yang ini kan kita cuma masukin angkanya doang. Ternyata belum tentu dapat nih. Nah, coba kalau misalkan kita ubah ini jadi bentuk deret pangkat biasa. Yang ini. Kalau kita ubah dengan bentuk deret pangkat biasa, apakah kita bisa mendapatkan hasilnya? Nah, itu yang kita boleh coba. Misalkan bentuknya kan 0 juga kayaknya. Terus kita coba, tapi kita masukin langsung blak-blakan. Ini nanti jadinya ada 2 min X kali X min 2 pangkat N. Atau bisa kita langsung, ntar aku ubah deh habis ini. Par, ini bukan 2 min X dong. 2 min N. Per dikali X min 2 pangkat N per N kuadrat dikurang 4N dikali N faktorial. Nah, kita boleh cara UMR. Kita coba ubah ya, cara UMR. Jadi, ini jadinya limit N mendekati tak hingga dari rumus ini, berarti ini jadinya, kita ubah maksudnya, sorry. Berarti bentuknya akan menjadi, ini aku langsung aja ya guys, biar hemat waktu. Berarti jadinya 1 min N X min 2 pangkat N plus 1 dibagi sama N plus 1 kuadrat. Yes. Dikurang sama. Oke, ini aku bongkar deh. Jadi nanti dia jadinya N kuadrat. N kuadrat, ya kan plus 2N, berarti jadinya minus 2N. Terus kan harusnya plus 1, karena dia dikurangi 4, jadinya min 3. 3 kali N plus 1 faktorial. Dikali sama bentuk awalnya yang tadi. Berarti kan jadinya N kuadrat dikurang 4N dikali N faktorial. Ini udah dibalik ya. Dibagi sama 2 min N kali X pangkat X kurang 2 pangkat N. Nah, yang ini kan bisa kita coret. Jadinya menyisakan N plus 1. Terus, apalagi yang bisa kita ubah? Di sini kita bisa ubah yang ini bentuknya menjadi N. Ya, mau saya mati. Aduh, mau saya mati sih. Sebentar.
Ya. Oke. Nah, ini jadinya tadi bagian yang ini kita ubah bentuknya menjadi n min 3 kali n plus 1. Terus kita bisa coret juga yang ini. Ini menyisakan x min 2. Oh, berantakan banget ya. Terus berarti kita sisanya adalah limit n mendekati tak hingga dari 1 dikurang n. Iya ya, mutlak ya. Oh, mutlak ya guys. Ya, mutlakinnya di luar aja lah. Sama juga kok. Kurang n dikali sama n kuadrat dikurang 4 ya, n dibagi sama n min 3 kali n plus 1 kuadrat ternyata ya dikali sama 2 min n. Terus kita kalikan dengan x min 2. Yep. Nah, dari sini kita bisa langsung cek sebelah kirinya. Kok beda ya? Aduh aneh nih. Aduh aneh. Kalau misalkan kita masukin kan pangkat tertingginya itu kan di atas 3, di bawah itu adalah 4. Berarti ini hasilnya bakal jadi 0 kali limitnya 0. Ternyata bisa untuk semua x. Sedangkan di sini kan radiusnya kan berpusat di 2. Aduh, udah. Oke, kita lewatin dulu lah. Jujur ini agak pusing sih aku ya. Coba ya, biar kita bisa ke materi selanjutnya dulu. Kan kalau misalkan ada yang saran buat ngerjain ini, boleh kasih tahu aku ya guys. Aku juga harus belajar ulang lagi nih. Oke, biar kita nggak kelamaan, kita masuk ke irisan kerucut dan sebagainya. Oke, nah berarti kita masuk ke materi yang baru. Ini kan materinya tentang deret. Jadi kita masuk ke irisan kerucut dulu ya. Ini biar hemat waktu guys. Ntar setelah ini boleh kita diskusikan. Irisan kerucut. Nah, irisan kerucut ini itu sebenarnya masuk ke bidang 3 dimensi ya. Dan irisan kerucut ini sebenarnya buat apa sih? Oke, semisal kita punya persamaan gitu dan membentuk suatu kerucut kayak gini lah ya. Sah. Nah, terus kita pengen iris kerucutnya di bagian sebelah sini lah misalkan. Ini irisan kerucut. Apakah irisan kerucut ini ada artinya? Ada. Karena ya intinya mengiris saja. Tapi konsepnya perlu dimengerti, justru itu yang kita harus mengerti. Karena yang kita cek itu sebenarnya nggak cuma kerucutnya doang, tapi irisannya. Dan yang paling penting adalah irisannya. Irisan ini itu adalah bidang. Kalau misalkan di 3 dimensi. Sama seperti kayak garis. Ini kan di 2 dimensi, misalkan sebuah garis kayak gini. Seh, kalau misalkan kita cari
Kalau sini kan irisan kan. Soalnya kan bagian terpotong kira-kira di sebelah sini. Tapi kalau misalkan sini apa ya? Kalau misalkan garis, sorry. Kalau misalkan garis, kita kan cari perpotongannya di dua dimensi, berarti cuma suatu garis dong. Jadi dia bakal perpotongan di sini misalkan. Nah, bedanya ya sebelumnya kan kita garis, berarti linear, linear nih. Kalau yang ini berarti nanti udah bisa parabola, parabola, bisa parabola. Nggak deh, kalau di sini contohnya sih lingkaran ya, lingkaran. Berarti nanti ada juga yang parabola, terus ada hiperbola juga dan sebagainya. Parabola. Nah, ini set, udah. Kita lanjutin ke rumusnya doang, karena kita butuhnya rumusnya doang. Das. Berarti rumus umumnya untuk mencari irisannya atau yang bagian dua dimensinya itu adalah AX tambah BXY tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY ditambah F sama dengan 0. Nah, bentuk umum ini, coba aku cari bentuk umum, tulisan bentuk umum, bentuk ini. Nah, bentuk umum ini sebenarnya kelihatannya ribet, cuman enggak juga guys. Bentuk umum ini tuh hanya untuk memberitahu kalian kalau misalkan, oh bentuknya tuh kira-kira ini untuk apa. Kalau masih bingung, oke. Misalkan kita nggak perlu pakai ininya nih. Misalkan kita nggak pakai ini, kita nggak pakai ini, kita nggak pakai ini. Maka yang kita dapat rumusnya itu lingkaran dong. Kalau misalkan kita bagi dengan angka tertentu, misalkan A kecil sama B kecil, berarti nanti jadinya elips. Kalau misalkan ternyata nggak ada pangkatnya, berarti jadinya garis, ya kan? Kalau misalkan ada salah satunya doang, misalkan apa ya? Misalkan kayak gini, X yang ini ada nggak ya? Yang ini yang nggak ada. Berarti ini nanti jadi parabola dong, dan sebagainya. Jadi intinya itu adalah bentuk umum ini kita gunakan supaya ketika kita bikin suatu bidang ya, itu kita akan membentuk sesuatu dari tiga dimensi. Jadi dari tiga dimensi ini kita potong per bidang, kan dia akan membentuk sesuatu yang bisa kita grafikin lah. Nah, dari sini yang aku ingin kasih tahu ke kalian selanjutnya adalah persamaan parametrik. Persamaan parametrik. Persamaan parametrik itu apa? Nah, persamaan parametrik, pakai K aja. Persamaan parametrik itu apa?
Persamaan parametrik itu simpelnya ada arahnya ya. Jadi kita menganggap bahwa persamaan ini terpengaruh sama sesuatu lagi yang bisa membentuk persamaan ini. Nah, itu persamaan metrik. Anggap aja kita menggunakan T gitu misalkan. Berarti kan kalau misalkan kita punya yang misalkan cuman X sama Y-nya doang. Berarti kan nanti kan kita ada yang diturunkan terhadap T. Ada yang diturunkan eh, persamaan X dan persamaan Y-nya nanti bisa diturunkan terhadap T. Berarti intinya X-nya ini merupakan suatu persamaan T, Y-nya juga sama. Dan nanti ada dari kombinasi ini, itu DY per DT. Berarti turunannya itu kita satukan. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang sekarang, ini kan baru turunan pertama. Seandainya kalau kita ubah ke turunan kedua, berarti kalian cuma perlu ngeceknya apa yang diturunin. Semisal, contoh, kita punya suatu persamaan seperti ini. Ya, pertanyaannya kayak gini. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan di sini? Ya, yang dilakukan di sini itu sebenarnya cuman kita menurunkan terhadap X, tapi persamaannya itu udah diturunin sebelumnya, dx. Dan persamaan yang ini, itu kan dia ada terhadap dt, yang ini juga ada terhadap dt-nya juga, masing-masing. Jadi nanti harus diturunin 2 kali. Oke. Nah, persamaan parametrik yang ini itu cuma buat X dan Y doang. Kalau misalkan kita masuk ke 3 dimensi, berarti nanti ada temennya lagi yaitu Z. Dan persamaan parametriknya yang simpelnya itu dia jadinya X0 tambah misalkan suatu vektor I think kalau nggak salah ya vektor arah ini, vektor arah dikali parametriknya T misalkan, samain Y juga sama, misalkan vektor arah untuk Y-nya itu B, dan kalau Z itu vektor Z0 dengan vektor arahnya misalkan C dengan parametrik T. Ini bentuk umumnya. Nah, dengan bentuk umumnya ini, kita pengen cari koordinat-koordinat. Nanti kita bisa cari garis, kita bisa cari bidang. Oke, sebelum kita lanjut lagi, seingat aku juga ada koordinat polar, tapi koordinat polar aku lupa bagaimananya. Ya, ini ada. Oke, nah koordinat polar, ini geser dulu apa? Koordinat polar itu sebenarnya, mana sih koordinat polar? Koordinat polar itu sebenarnya cuman mengubah cara kita menghitungnya. Maksudnya kayak gimana? Koordinat polar itu pada intinya itu kita menggunakan sudut.
Wis, lurus dikit apa? Nah, jadi nanti kira-kira kita bakal menggunakan suatu lingkaran dengan sudut-sudut tertentu dan sebagainya. Alfa lah misalkan apa gitu. Bentar ya. Jadi koordinat polarnya itu ya karena kita bermain dengan vektor, jadi kita juga membutuhkan arahnya. Jadi kita ngitungnya pakai koordinat polar gitu. Tapi ini sih sebenarnya sangat apa ya, terlalu kecil gitu kegunaannya ketimbang dengan latihan soal yang sering keluar. Jadi kita bisa anggap koordinat polar ini sebagai konsepnya aja bahwa ketika kita ingin menghitung tapi menggunakan sudut, nah koordinat polar yang kita gunakan. Ini konsepnya aja sih, konsep singkatnya. Aku jujur kurang tahu deh kok contoh soalnya ada atau enggak ya. Saya aku nggak siapin contoh soalnya guys, sorry. Menggunakan sudut aja. Nah, selanjutnya nih, kita ke yang lebih penting aja deh, yaitu ruang tiga dimensi yang tadi dengan persamaan parametrik-parametriknya. Nah, apa sih yang aku pengen bahas di sini? Yang aku pengen bahas adalah tips supaya kita bisa mengerjakan soal-soal UTS. Nah, gimana tuh caranya? Ketika kita pengen cari suatu garis, maka caranya adalah seperti ini. Berarti untuk garis X, garis Y, dan garis Z, kita bisa menggunakan persamaan parametrik. Nah, seandainya kita punya sebuah sebuah apa sih ini namanya? Ya kita anggap soal lah. Dan kita pengen mencari bidang. Metodenya kayak gimana? Metodenya adalah dengan kita mencari garis normal. Nah, berarti kita masuknya ke bagian mana nih? Bagian bidang. Mencari bidang. Mencari. Coba kita cek dulu ya. Yep. Nih, geometri di bidang dan ruang. Kita mencari bidang pada ruang. Nah, gimana nih cara kita mencarinya? Kalau misalkan kita mencari bidang pada ruang itu, yang pertama-tama kita harus cari tahu adalah vektor normal. Maksudnya apa? Kan kita udah mempelajari bahwa ketika ada dua vektor, semisal seperti ini ya, misalkan ini vektor A, ini vektor B, maka yang ke atasnya, ini kan jadinya vektor normal ya nih. Yang itu normal ya. Vektor normal. Nah, vektor normalnya itu kan bakal jadi dari hasil cross dari A dan B, vektor A dan B. Nah, dengan vektor normalnya, apa yang kita bisa lakukan selanjutnya untuk mencari persamaan bidang yang linear ya? Persamaan bidang linear maksudnya. Nah, setelah kita mencari vektor normal itu, berarti kita tinggal kaliin dengan kok kaliin sih? Iya, bisa dibilang kaliin atau enggak dot product sih. Cuman aku sebutnya sih kaliin aja ya, karena emang katanya emang dikali doang. Tapi sebenarnya dot product sih ini. Jadi ya vektor normalnya kita dot productin dengan selisihnya. Semisal
kita pengen selisih dari sini nih. Dari sini ke sini kita anggap vektor R lah. Nah, ini sebenarnya arahnya harusnya bebas juga nggak terlalu masalah. Tapi yang harus kalian kasih tahu nanti adalah vektor R ini dari mana ke mana. Itu untuk penjelasannya aja. Nah, nanti kita setelah kita udah cari selisihnya, terus kita tinggal dot produkin dengan vektor normalnya aja. Lalu kita sama denganin 0. Ya. Nah, tujuannya supaya tujuannya kayak gini apa? Supaya kita bisa bikin persamaannya. Jadi aku ambil contoh aja ya. Semisal kita punya vektor eh, di suatu bidang, kita punya vektor namanya apa ya? Kita sebut apa ya? Aku gabut juga nih. Misalkan X, Y, Z lah bentuk di suatu titik A. Oh ya, ini titiknya aja deh. Bilangnya titik aja. Terus kita ambil emang gitu. Enggak. Terus kita ambil sembarang titik yang dikasih tahu soal, misalkan ya 1, 0, 3 gitu. Maka kita harus cari dulu dong vektor normalnya. Nah, vektor normalnya kan berarti kita crosskan saja vektor A. Nah, ini aku sebut vektor aja deh, biar nggak ribet. Dan vektor B. Berarti nanti hasilnya kan jadinya I kali, kali I JK. Terus ini X, Y, Z. Habis itu ini itu 1, 0. Ya, ini akan jadi hasilnya. Gitu sih. Jangan ini deh, angka deh. Biar gak pusing aku hitungnya. 2 - 1, 4 gitu misalkan. Wah, lama berantakan kali. 2 - 1, 4 gitu. Jadi yang sebelah sini juga sama ya. 2 - 1, 4. 2 - 1, 4. Nah, kalau misalkan kita cross product kan, hasilnya kan dia jadinya -3i dikurang kah? Ya, dikurang 2j ditambah, kalau K itu jadinya K doang sisanya. Nah, ini tuh sama dengan normalnya. Setelah kita mendapatkan vektor normalnya, baru kita kalikan dengan selisihnya. Selisihnya mau dari mana? Bebas sih sebenarnya. Karena selisihnya kan kayak mirip-mirip aja. Kan ternyata kita pakainya AB deh. Berarti kan ini jadinya vektor B dikurang vektor A. Jadi 1 dikurang sama 2, terus 0 ditambah 1, terus 3 dikurangin 4. Berarti ini kan jadinya -1, 1, -1. Ini untuk jaraknya. Kita sebut aja R deh. Vektor R. Ini yang baru ya. Nah, kalau kita udah kasih tahu rumusnya tadi, ini kan kayak gini. Berarti hasilnya kita tinggal kaliin aja vektor normal dikali dengan R-nya atau ya produknya lah. Sama dengan 0. Berarti nanti persamaan bidangnya
Kok gitu sih? Salah, sorry guys, salah. Kayak salah dikit deh. Oke, coba dulu ya. Aku kacau nih. Kacau nih. Oh, oke. Sorry guys. Berarti aku baru cari lagi. Berarti kayak kita ambil titik sembarang. Misalkan kita ambil titik sembarangnya itu adalah P lah ya. P dengan X, Y, Z. Atau enggak, kita ambil titiknya yang tadi deh. Vektor B ini kan cuma arahnya doang. Misalkan kita ambil vektor B-nya yang ini. Atau 03. Ya ini berarti, bentar, apakah aku salah? Oh, enggak. Berarti gini, eh, yang ini tuh sebenarnya keliru. Ya, sebenarnya ini keliru. Jadi, kita nggak perlu cari lagi untuk R-nya. Yang kita perlu cari itu sebenarnya adalah eh, normalnya dulu. Baru kita pilih titiknya bebas. Karena titiknya itu akan merepresentasikan dari persamaan ini. Berarti ini agak keliru ya guys, sorry. Salah definisi berarti aku guys. Jadi yang kita cari itu bukan R-nya, mainkan dengan suatu titik. Berarti nanti kita akan dot productkan dengan, misalkan anggaplah X, Y, Z, X, Y, Z, dan ya X, Y, Z dengan satu titik lah. Apa ya kita anggap B lah ya paling ya. Tadi lah misalkan. Contoh, atau aja. Nah berarti kalau misalkan dengan cara seperti itu, yang bisa kita dapatkan adalah vektor N, mana sih? Oh, udah pasang dengan vektor PB itu sama dengan 0, dan tadi kan hasilnya adalah N itu min 3 kurang 2, min 3 min 2 sama 1. Nanti kita akan dot produkkan dengan X dikurang titik B itu 1, berarti terbalik tulisannya ya. Oh, misalkan mau miripin bentuknya ya, berarti BP. Balik lagi. Nah, berarti X min 1, terus Y min 0, terus Z min 3 dengan 0. Berarti kita masukin lagi, jadinya min 3X min 1. Ini udah dikaliin masing-masing. Udah di dot product kan. Berarti ini jadinya minus 2Y. Terus yang satunya lagi, jadinya tambah Z min 3 sama dengan 0. Ini jadinya min 3X ditambah
Langsung aja lah ya, kurang 2Y tambah Z, ini kan jadi plus 3, sama 3 sama dengan 0. Nah, jadilah kita dapat rumusnya seperti ini. Berarti ini aku rapiin dulu ya, sebentar. Toh kita geser ke sini. Nah, N, vektor N. Nah, kalau misalkan cuma dikasih tahunya 3 titiknya doang, gimana tuh? Ya caranya hampir sama. Bedanya adalah kita harus cari tahu dulu vektornya. Ya, kira-kira kayak gitu. Berarti ketika kita punya 3 titik, semisal, ya, semisal kita punya adanya 3 titik. 3 titik. Nah, berarti metodenya adalah cari dulu vektornya, cari vektor yang kalian butuhin dengan pivot atau apa sih namanya ini? Ya, titik penentunya. Habis itu baru taruh di samping. Oh, udah deh. Jadi kira-kira untuk yang 3 titik itu kayak gitu. Berarti nanti ketika ada 3 titik, misalkan A, apa? Halo? Dia ngapain sih? Itu siapa? Grup, Grup apa? grup ya. Bismillah IP4. Kan IP4 mereka. Iya. Siapa itu? SMA. Halo? Ini kebuka ya mic ya. Oke deh. Oke, aku lanjut sebentar karena ini juga udah hampir selesai. Jadi kira-kira ketika ada 3 titik, semisal kita anggap titiknya A, B, sama C. Berarti kalian pilih salah satu titiknya. Jadi ini aku tulis di sini ya. Ini contoh ya. Contoh ketika ada titik A, B, sama C. Nah, kalau misalkan kalian pilih pivotnya A, misalkan seperti ini ya, A, terus ini B, terus ini C, berarti nanti kalian akan cari rumusnya C sama AB. Lalu setelah itu kalian normalkan menggunakan AC sama AB-nya. Dan AB plus produk AC. Nah, kalau misalkan pilihnya B, misalkan B, ternyata A-nya di sini nih. Ini C-nya. Berarti nanti kalian carinya vektor BA sama vektor BC. Jadi nanti normalnya sama dengan B aksen A. B aksen A? BA di cross produkkan dengan BC. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada tengahnya itu C yang jadi pivotnya, maka
Yang kita cari adalah vektor CA dan vektor CB. Ini nanti n faktorial. Kok n faktorial lagi? Udah mulai ngantuk nih. Berarti nanti normalnya adalah vektor CA di cross produkkan dengan vektor CB. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Ada yang mau nanya dulu, guys? Sorry banget, hari ini tubaynya ini kayak agak kurang, jujur. Kok nggak banyak persiapan? Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum kita tutup. Anyway, ini jangan jadi patokannya ya, guys. Kalau misalkan kalian ngerasa ini kurang, silakan belajar lagi. Ini tuh aku membantu sebagian pelajarannya, jadi supaya setidaknya beberapa yang aku ngerti dan bisa aku bantu jelasin, bisa dijelasin juga ke kalian. Oke, berarti sekian dulu ya untuk tutor hari ini. Terima kasih banyak yang udah mau datang, udah mau dengerin tutor aku. Dan semangat belajarnya untuk UTS Matematika X1 ini. Silakan, guys. Kalau mau live, boleh. Silakan. Makasih ya.